Halo semua, perkenalkan nama saya Della Sulistiono Kurnia Ilahi dan dengan NIM 23020074084. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu debat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kini akrab dengan aktivitas debat dari perlombaan sekolah, acara formal, televisi, dan sosial media di gawai kita. Acara debat yang paling menyita perhatian warga Indonesia sendiri tentunya adalah debat menjelang pemilu. Nah, banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum berdebat. Debat tidak hanya sekedar berbicara begitu saja. Aktivitas debat merupakan sebuah perpaduan dari keterampilan berbicara dan pengetahuan yang lengkap terkait topik yang akan didebatkan. Tanpa persiapan yang matang, maka kemungkinan sulit untuk memenangkan perdebatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa disebut KBBI, pengertian debat adalah pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal dengan saling menyampaikan argumentasi atau alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat, bahkan memenangkan pendapat. Secara umum, debat dapat dipahami sebagai strategi dalam adu pendapat atau argumentasi dengan tujuan pendapat yang kita bisa mematahkan pendapat lawan. Begitupun sebaliknya, pendapat kita tidak dipatahkan oleh lawan. Ada juga yang menyebut debat adalah aktivitas mengajukan usul atau mempertahankan usulan tersebut. Kesimpulannya, debat merupakan pertukaran dan pembahasan usulan atau pendapat dengan saling memberikan alasan atau argumentasi dengan tujuan mempertahankan pendapat dari satu pihak. Oleh karena itu, debat bisa juga diartikan sebagai isi pernyataan dan argumentasi dari pihak-pihak yang berdebat tentang permasalahan tertentu dengan tujuan mendiskusikan atau memutuskan dan mengkaji perbedaan. Debat memiliki beberapa fungsi yang akan sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Debat yang perlu digarisbawahi adalah menumbuhkan keterampilan berbicara dalam menyampaikan pendapat dengan baik terhadap konflik yang pro maupun yang kontra. Lalu membangun daya analitis terkait dengan keahlian untuk menyimak dan memahami lawan debat, menumbuhkan kemampuan dalam menyampaikan argumentasi secara logis dengan bahasa dan gestur sikap yang santun, merangsang keterampilan dalam berpikir kritis, merangsang penelitian terkait isu-isu atau topik kontroversial, memahami dan mencari tahu sisi positif dan negatif terhadap isu tertentu. Nah, belajar berpikir analitis dan sistematis, belajar mengungkapkan hasil pemikiran pada orang lain, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan keterampilan dalam melihat suatu dari perspektif yang lain, menumbuhkan keterampilan menilai dan mengklarifikasi pendapat orang lain. Melatih berbicara secara runtut dan lancar. Fungsi debat sangat menguntungkan keterampilan berbicara dalam debat. Dapat mendukung komunikasi dengan orang lain di dunia nyata, namun tidak semua orang bisa memiliki keterampilan debat. Debat bergantung mentalitas masing-masing orang dan perlu diketahui juga tidak semua orang menyukai berbicara, terlebih lagi itu debat.
Lalu ada tujuan debat. Secara sederhana, debat merupakan adu pendapat untuk mempertahankan pendapat masing-masing untuk menang atau sudah tidak bisa dipatahkan oleh lawan. Berikut adalah tujuan debat secara luas: membangun sebuah kasus yang disertai dengan argumen sebagai pendukung. Adapun kiat sukses merangsang sebuah kasus dalam debat, yakni mengacu pertanyaan dasar yang meliputi 4W 1H. Nah, memahami kasus yang tengah terjadi di dalam masyarakat, melatih menemukan argumentasi berdasarkan data yang kuat dan akurat. Lalu ada mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka sepakat dan setuju dengan argumen yang diusulkan, sebagai cara untuk menampilkan, meningkatkan, dan mengembangkan komunikasi verbal, berusaha meyakini orang lain bahwa argumen yang dimiliki merupakan argumen yang paling tepat untuk disepakati dan disetujui. Nah, adapun ciri-ciri debat sendiri. Ciri-cirinya adalah berbincang mengenai debat. Banyak istilah khusus yang hanya digunakan dalam aktivitas debat. Istilahnya khusus terdapat dalam debat seperti topik debat atau mention, atau juga istilah tim afirmatif yang berarti kelompok tim pro dan kontra. Selain itu, ketika debat, kedua tim debat sering mengatakan interupsi. Interupsi sama halnya dengan menyatakan pendapat. Bentuk debat sebenarnya hampir sama ketika kita menyaksikan debat di televisi. Ada ketua tim dalam debat yang siap beradu argumen, ditambah moderator ataupun sekaligus juri. Berikut merupakan ciri-ciri debat yang perlu diketahui. Debat memiliki dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pihak afirmatif dan sudut pandang pihak negatif. Dapat dikatakan pihak afirmatif sendiri adalah ketika orang tersebut setuju pada topik yang didebatkan, sementara pihak negatif adalah pihak yang tidak menyetujui topik debat itu sendiri. Terjadi adu pendapat dan argumentasi untuk mempertahankan argumen dan mendapatkan kemenangan. Terjadi sesi tanya jawab yang bersifat menjatuhkan atau mematahkan argumen lawan. Setiap debat mengutamakan antara pihak pro atau pihak kontra. Satu sama lain saling mempertahankan pendapat atau argumennya masing-masing. Cara menentukan pemenangnya dapat dilakukan berdasarkan keputusan seorang juri atau bisa juga dengan voting dari tim juri. Setiap terjadi perdebatan, diperlukan pihak penengah atau bisa disebut dengan moderator. Moderator memiliki peran untuk memimpin jalannya debat, menaati prosedur dan peraturan debat, yang mana prosedur itu bertujuan untuk melindungi sekaligus mempertahankan argumen kedua belah pihak. Dari ciri-ciri debat yang saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri debat adalah terdiri dari dua pendebat, ada moderator sekaligus juri atau menunjukkan juri khusus apabila sebuah perlombaan debat. Nah, lalu ada unsur-unsur debat. Yang pertama adalah adanya topik atau masalah yang dibahas. Debat tanpa topik atau masalah yang dibahas sama halnya makan tanpa bumbu akan terasa hambar. Nah, debat dapat terselenggara apabila ada topik atau masalah yang diangkat atau dibahas. Istilah topik yang diusulkan biasa disebut juga dengan mosi. Yang kedua ialah afirmatif. Tim afirmatif atau tim pro dapat diartikan sebagai tim yang mendukung topik. Tugas dari tim afirmatif atau tim pro adalah memberikan pendapat atau argumen yang mendukung usulan. Peran tim afirmatif wajib karena akan melawan tim kontra. Yang ketiga ialah tim negatif atau tim kontra. Nah, ada tim afirmatif atau tim pro, ada tim negatif atau tim kontra. Itulah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam aktivitas debat.
Tugas dari tim negatif atau tim kontra sendiri yakni menyampaikan ketidaksetujuan atau pendapat yang menolak usulan dengan mematahkan argumen yang disampaikan oleh tim pro. Yang keempat ialah pihak netral. Pihak netral sendiri adalah yang dibutuhkan dalam sebuah perdebatan guna memberikan dukungan dan semangat kepada kedua belah pihak, baik yang pro maupun yang kontra. Seperti namanya, pihak netral tidak diizinkan mendukung salah satu pihak. Nah, yang kelima ialah moderator. Moderator merupakan unsur yang tidak skala penting. Nah, moderator memiliki fungsi yang memimpin sebuah perdebatan agar sesuai prosedur debat dan memandu pembahasan topik agar tidak keluar dari pembahasannya. Yang keenam ialah penulis atau notulen. Dalam sebuah aktivitas debat membutuhkan seorang yang bertugas untuk mencatat segala pendapat yang disampaikan oleh pihak pro, pihak kontra, moderator, bahkan tim netral, yakni notulen sendiri. Pada dasarnya notulen bertugas untuk menulis kesimpulan yang dari debat. Namun notulen juga mencatat pernyataan atau kesimpulan akhir, mosi debat dan penyampaian para pihak debat. Lalu ada struktur debat. Adalah pengenalan isu. Pengenalan isu atau bisa juga disebut dengan pengenalan topik. Pengenalan topik yang menarik untuk dibahas adalah topik atau isu yang masih memberikan kontroversi di masyarakat. Jika topik tidak berangkat dari suatu yang masih menjadi kontroversi di masyarakat, perdebatan tidak akan menjadi menarik dan penonton juga kurang antusias untuk menyaksikan. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen sendiri adalah kedua tim yang menyajikan pembuktian data dan fakta yang bermanfaat untuk mendukung argumen dari perdebatan. Ciri-ciri dari argumen sendiri yakni harus relevan, sistematis, jelas, logis, dan disertai dengan bukti. Yang ketiga ialah penegasan ulang atau disebut dengan kesimpulan. Penegasan ulang memiliki fungsi yang berada di bagian akhir dengan tujuan membuat pernyataan akhir yang menegaskan bahwa bantahan atau pendapat pro ataupun kontra etika debat. Lalu ada etika debat. Etika debat sendiri adalah adu pendapat atau argumen di depan banyak orang. Memerlukan etika agar debat tampak sebagai aktivitas intelektual. Etika perlu ditaati karena debat berkaitan dengan banyak orang. Menjaga etika berarti menghormati seluruh orang. Berikut adalah pentingnya etika dalam debat. Etika debat yang pertama adalah bertanya secara serius. Hal itu penting karena dapat membuat orang akan memberikan jawaban dengan sepenuh hati. Dari membuat penanyanya menjadi terpuaskan. Hal itu tidak serius dapat menghilangkan suasana debat yang dikenal dengan situasi yang panas. Lalu tidak menyinggung kekurangan fisik. Nah, ketika debat menjadi hal yang biasa bahwa kedua belah pihak berpotensi tersulutnya emosi mengingat pertarungan komunikasi verbal. Kedua belah pihak dilarang untuk melakukan komunikasi verbal yang dapat menyinggung perasaan dengan membahas urusan pribadi lawan. Bicara berdasarkan data dan fakta. Etika debat yang ketiga adalah itu tadi. Debat mengajarkan bahwa apa yang sudah dikeluarkan mulut sebuah pertanggungjawaban. Alhasil, segala hal yang disampaikan di dalam debat harus berdasarkan data dan fakta. Lalu penyampaian argumen dengan data yang mengada-ngada sangat dihindari karena justru membukukan pendapat berperilaku tidak baik. Di samping itu, pengguna data dan fakta valid akan menghindarkan
debat dari lawan untuk menyerang. Yang keempat ialah patuhi aturan main. Etika debat yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu menaati aturan dan prosedur dalam debat. Hal itu dikarenakan ukuran debat yang satu dengan yang lain berbeda. Lalu ada jenis-jenis debat. Debat merupakan sebuah aktivitas yang fleksibel. Yang pertama adalah debat parlementer. Debat parlementer biasa disebut merupakan debat yang bertujuan untuk mendukung undang-undang yang akan dibentuk, dievaluasi hingga disahkan. Debat parlementer ini lebih formal dan lebih bersifat kenegaraan. Oleh karena itu aturan dan prosedur yang berlaku juga lebih ketat. Yang kedua ialah yakni cross examination debating atau bisa disebut debat untuk pemeriksaan ulang. Debat ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dalam pemeriksaan yang pernah dilakukan dahulu. Biasanya debat ini disertai dengan banyaknya pertanyaan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pertanyaan yang disampaikan tidak lain dari tidak bukan untuk memperkuat si penanya. Yang ketiga adalah formal conversational atau disebut dengan debat formal konvensional atau debat pendidikan. Debat pendidikan ini bersifat mengarah pada hal baik untuk kedua belah pihak. Secara pelaksanaannya, sifat debat jenis ini adalah kompetitif karena bertujuan untuk membentuk mentalitas dalam menyampaikan pendapat daripada akhirnya ingin mengembangkan keterampilan di antara peserta debat. Walaupun disebut debat konvensional, debat pendidikan memiliki proses yang tetap memenuhi unsur-unsur debat. Nah, sekian penjelasan dari saya apa itu debat tadi. Sampai jumpa. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.